Khamzat Chimaev tidak pernah menunggu. Ia tidak menunggu momentum datang dengan sendirinya, tidak menunggu lawan memanggil namanya, dan jelas tidak menunggu izin publik untuk bermimpi besar. Kali ini, sasaran Chimaev bukan hanya seorang petarung, melainkan sebuah simbol kekuasaan, panggung politik, dan dominasi global MMA, UFC White House. Di tengah semua itu, nama Alex Pereira berdiri sebagai pusat konflik. Khamzat Chimaev kembali menguji batas. Bukan sekadar batas kelas divisi, tetapi batas kesabaran UFC, batas ambisi pribadi, dan batas keberanian lawan-lawannya. Sebagai juara kelas menengah UFC, Chimaev merasa posisinya belum selesai. Sabuk hanyalah alat legitimasi. Target utamanya adalah status lintas divisi, status yang hanya dimiliki segelintir petarung elit. Ia ingin melangkah ke kelas berat ringan, dan nama pertama yang ia incar adalah Alex Pereira. Pereira bukan target acak, ia adalah ikon, mantan juara 2 divisi, petarung Brasil dengan aura penakut bagi banyak orang, dan simbol kebangkitan striker murni di era dominasi grappler. Menantang Pereira berarti menantang narasi yang lebih besar. Chimaev memahami itu. Karena itulah provokasinya bukan hanya diarahkan pada Pereira, tetapi pada basis pendukungnya, khususnya penggemar Brasil yang dikenal fanatik dan vokal. Bagi Chimaev, UFC White House adalah panggung pembuktian tertinggi. Ia ingin pertarungan sabuk digelar di lokasi yang belum pernah disentuh UFC. Gedung Putih bukan sekadar lokasi, ia adalah simbol legitimasi global. Bertarung di sana berarti menempatkan MMA sejajar dengan peristiwa kenegaraan, memperlihatkan bahwa olahraga ini telah menembus semua lapisan kekuasaan. Chimaev ingin menjadi wajah dari momen sejarah itu. Namun ambisi besar selalu bertemu hambatan besar. Tantangan Chimaev kepada Pereira tidak mendapat sambutan hangat, bahkan respon yang datang cenderung dingin. Pereira menilai pertarungan di Gedung Putih bukan prioritas. Ia justru mengunggah foto bersama Dana White disertai pernyataan singkat bahwa sepertinya Gedung Putih tidak bisa dikunjungi. Pernyataan ini dibaca banyak pihak sebagai penolakan halus terhadap ide Chimaev. Chimaev tidak tinggal diam, ia menuduh Pereira menghindar. Dalam pernyataannya, Chimaev menegaskan bahwa semua orang tahu situasinya, termasuk UFC. Ia menyebut bahwa Pereira sebelumnya menerima kemungkinan bertarung dengan Dricus Du Plessis, tetapi ketika namanya muncul, tiba-tiba pertarungan dianggap tidak menarik. Bagi Chimaev, ini bukan soal teknis, melainkan soal keberanian. Provokasi pun dinaikkan levelnya. Melalui media sosial Twitter, Chimaev secara terbuka memanggil penggemar Brasil. Ia meminta mereka mendorong Pereira menerima tantangan. Ini adalah strategi klasik tekanan publik. Chimaev memahami bahwa Pereira sangat terikat dengan citra nasional dan dukungan fans. Dengan melibatkan publik Brasil, ia berharap tekanan itu memaksa Pereira keluar dari zona nyaman. Dalam unggahannya, Chimaev bahkan menyebut bahwa ia akan menghabisi Pereira dengan cepat. Kalimat ini bukan sekadar ancaman, ia adalah bagian dari permainan psikologis. Chimaev membangun narasi bahwa pertarungan ini tidak seimbang, bahwa Pereira tahu resiko besar yang menantinya jika menerima duel tersebut. Ini adalah cara Chimaev mengontrol opini sebelum pertarungan bahkan disepakati. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Pereira juga memiliki ambisi sendiri. Ia tidak melihat masa depannya berhenti di kelas berat ringan. Fokusnya kini justru tertuju pada tantangan yang lebih besar. Jon Jones, mantan juara kelas berat dan salah satu petarung terbaik sepanjang masa. Jika Pereira berhasil mengalahkan Jones, jalannya menuju duel dengan Tom Espinol sebagai pemegang sabuk kelas berat akan terbuka. Itu berarti peluang menjadi juara 2 divisi sekaligus dalam skenario paling ekstrim. Dalam konteks ini, Chimaev bukan prioritas. Pereira sedang memikirkan warisan, bukan hanya satu pertarungan. Ini menjelaskan mengapa provokasi Chimaev tidak langsung mendapat respon, bukan karena takut, tetapi karena kalkulasi yang berbeda. Pereira memilih jalur yang ia anggap paling efisien untuk memperbesar status historisnya. Di sisi lain, Pereira juga belum sepenuhnya bebas. Tantangan dari Carlos Ulbert menunggu di kelas berat ringan. Petarung asal Selandia Baru itu sedang dalam performa terbaik, tidak terkalahkan dalam 9 pertarungan terakhir, dan baru saja meraih kemenangan impresif atas Dominic Reyes di UFC Fight Night 260. Ulbert bukan nama kecil, ia adalah ancaman nyata yang tidak bisa diabaikan. Sementara Pereira bergulat dengan banyak opsi, Khamzat Chimaev juga menghadapi realitas sendiri. Sebagai juara kelas menengah, ia harus menjalani pertarungan perdana mempertahankan sabuknya.
nama Nassaurdin Imamov muncul sebagai kandidat kuat. Imamov baru saja mencatat kemenangan penting atas Caio Borralho di UFC Fight Night 258 dan posisinya di peringkat semakin solid. Chimaev sendiri menyatakan keterbukaannya. Ia menegaskan tidak akan menolak pertarungan jika UFC menginginkannya. Baginya keputusan akhir tetap berada di tangan UFC. Ia juga menyebut bahwa jika Imamov menginginkannya, ia siap. Bahkan jika harus menunggu karena rencana naik kelas, Chimaev mengaku fleksibel. Pernyataan ini menunjukkan satu hal, Chimaev ingin tetap aktif apapun bentuk pertarungannya. Namun ada satu garis lurus yang konsisten dalam semua pernyataannya. Chimaev hanya ingin satu pertarungan lagi sebelum naik kelas. Ia melihat pertarungan itu sebagai batu loncatan terakhir. Setelah itu, fokusnya sepenuhnya pada kelas berat ringan. Ambisinya jelas, menjadi petarung lintas divisi yang dominan, menyamai atau bahkan melampaui keberhasilan Islam Makhachev dan Ilia Topuria. Dalam konteks ini, provokasi terhadap pendukung Alex Pereira bukan sekadar emosi sesaat. Itu adalah bagian dari strategi jangka panjang. Chimaev ingin memaksa narasi. Ia ingin membuat publik terus membicarakan duel ini, sehingga UFC tidak bisa mengabaikannya. UFC White House adalah panggung. Yang sebenarnya ia incar adalah legitimasi sebagai wajah baru dominasi UFC. Apakah strategi ini akan berhasil? Masih menjadi tanda tanya. Pereira memiliki jalannya sendiri dengan resiko dan hadiah yang sama besarnya. UFC juga memiliki kepentingan bisnis, politik, dan logistik yang tidak sederhana. Namun satu hal pasti, Chimaev tidak akan berhenti berbicara, menekan, dan mendorong sampai salah satu pihak menyerah. Di dunia MMA, siam seringkali berarti kalah dalam perang narasi. Chimaev memilih sebaliknya. Ia memilih menjadi suara paling keras di ruangan. Ia memilih Gedung Putih sebagai simbol, Pereira sebagai target, dan publik sebagai senjata. Entah siapa yang akhirnya berdiri di oktagon UFC White House, satu hal sudah terbukti. Khamzat Chimaev telah memastikan namanya tidak bisa diabaikan.